Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Gimana kabarnya kawan? Mudah-mudahan selalu sehat. Ya, kali ini saya mau ngobrol sama seorang kawan saya, seorang penyintas kanker. Kanker sampai saat ini masih merupakan penyakit yang menjadi momok dan mengerikan. Banyak orang-orang yang terdeteksi atau terdiagnosa kanker, tetapi mereka takut dengan kemoterapi karena mendengar bahwa, wah kalau kemoterapi nanti rambutnya rontok, nanti begina begitu ya, jadi banyak kekhawatirannya. Padahal kemoterapi merupakan salah satu modalitas yang penting di dalam menangani kanker. Banyak orang yang menunda-nunda untuk kemoterapi yang kemudian akhirnya ketika akhirnya dia sadar, sudah terlambat, stadiumnya sudah tinggi. Sebelumnya mungkin masih mau mencari obat alternatif dan sebagainya. Ya, nah saya akan mengundang teman saya untuk ngobrol. Teman saya ini namanya Mbak Sulis, dulu teman SMA dan saat ini beliau sudah jadi pengusaha wanita ya, di Jakarta. Nah, terakhir kemarin dalam sebuah grup di alumnus kami SMA, beliau menceritakan bahwa beliau terakhir kemoterapi. Jadi kemarin baru menjalani kemoterapinya yang terakhir. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan setelah kemo yang terakhir itu bisa bersih kankernya. Nah, saya jadi pengen ngajak beliau cerita bagaimana pengalamannya selama menjalani diagnosa kanker yang tentu sangat berat, kemudian pengalamannya untuk kemo, dan akhirnya alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan ya dan bisa beraktivitas. Oke, saya akan panggilkan teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mbak? Ya, beberapa waktu yang lalu kan Lilis memberitakan atau menceritakan kalau sudah kemo yang terakhir gitu ya. Iya. Nah, jadi saya senang banget dan ini pengen coba kita barangkali ada cerita yang bisa dibagikan untuk para teman-teman karena ini kan pengalaman yang sangat berharga. Iya, betul. Banyak orang-orang dengan penderita kanker atau yang terdiagnosa kanker itu mereka takut sama kemoterapi, Lis. Betul. Ya kan? Nah, jadi kadang mereka cari kemana, cari alternatif dulu gitu kan. Betul. Akhirnya ketika akhirnya mentok, balik mau ke kemoterapi udah terlambat. Udah Karena terlanjur stadium lanjut. jadi kita pengen menggali nih pengalaman Lilis sebagai survivor ya, alhamdulillah ya sampai sekian tahun ya. Itu mungkin pertama kali gimana, Lis? Pertama kali ngerti atau terdiagnosa? Pertama terdeteksi itu tahun 2013 sebenarnya. Apa tuh? Umur 46. Umur 46 itu terdeteksi. Jadi di payudara kiri itu kalau kita tekan ada keras-kerasnya di dalam. Nah, tapi pada saat itu nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apa-apa. Cuma aku khawatir, kadang aku ke dokter umum yang di proyek, aku tanya ini apa gitu kan. Oh ibu langsung aja ke dokter onkologi, kata dia selalu nyaranin. Tapi nggak berasa sakit ya? Nggak berasa sakit, nggak apa, pokoknya itu 2013. Nah, karena tidak berasa sakit dan aku masih ada prioritas yang lain ya, zaman itu kan masih ada prioritas lain yang harus aku kerjakan, jadi aku cuekin gitu. Tapi menemukan ada benjol gitu atau keras-keras itu sengaja atau nggak sengaja atau gimana kok? Lagi tanpa apa sengaja, gitu? Tanpa sengaja. Mandi karena aku kalau mandi kan suka deteksi sendiri gitu ya, kayak gitu. Ternyata kok ini ada keras-keras, kok beda sama yang satunya gitu kan. Nah, beda sama yang satunya, jadinya aku curiga gitu. Nah, terus tahun 2013 itu aku kontrol ke dokter Pramuji, sekarang 2010. Nah, terus dokter Pramuji menyarankan untuk biopsi. Nah, zaman itu kan aku nggak pernah yang namanya apa istilahnya
ngerti gitu ilmu kanker ini kan nggak tahu aku, jadi aku merasa santai gitu loh, terlalu santai, dan aku memang masih takut medis sebenarnya. Ya sama kayak awalnya banyak orang-orang yang mengalami hal seperti itu, aku termasuk yang seperti itu. Nyari alternatif ini, baca internet ini itu kayak gitu. Sampai 2016. Nah, 2006. Jadi 2013 sampai 2016 itu sebenarnya tidak ada pemicu. Tidak ada pemicu yang tidak ada pemicu yang sangat-sangat gitu. Nah, berarti 3 tahun ya, 2013 sampai 3 tahun ya. Aku diemin aja, udah nggak diobatin, nggak dipikirin lah ya. Nggak dipikirin gitu-gitu ya, aktivitas jalan terus ya, paling-paling minum rebusan biasa gitu. Dan aku yakin ini nggak ganas pikirku kan. 2016 itu mulai ada pemicu. Satu, contoh usaha bangkrut gitu. Pokoknya pemicu stres, mungkin pikiran. Terus ya prahara rumah tangga, anak-anak kuliah, segala macam lah kayak gitu. Usaha nggak sukses kayak gitu kan, jadi pikiranku. Jadi pikiran itu dalam waktu 9 bulanan. Dari yang tadinya nggak berasa itu sampai sakitnya luar biasa, terus bengkaknya itu cepet. Jadi pemicu ya, berarti ada pemicu stres tuh ya. Pemicunya stres. Nah, pemicunya stres, terus aku sendiri dalam kondisi down ya semuanya gitu, termasuk perjuangan hidup juga lagi down gitu. Akhirnya yang tiba-tiba Lebaran itu harusnya pulang, ada reuni, aku nggak ikut reuni yang di Jogja. Nah, aku kirimlah itu foto ke teman yang kerja di rumah sakit Bethesda. Nah, dia teriak-teriak, kamu ini udah stadium lanjut gitu kan. Nah, aku kan nggak paham, kanker itu aku nggak benar-benar nggak mendalami pada saat itu. Kamu tuh harus, ini udah stadium lanjut ini, dokterku udah bilang kamu harus dibawa ke rumah sakit segera, bilang gitu. Aku dibawa tuh, jadi ada teman dari Jogja datang ke sini, bawa aku ke rumah sakit Darmais langsung. Nah, pada saat itu ketemu dokter Alban, beliau bilang biopsi. Udah biopsi, keluar hasil, jadi biopsi yang cuma pakai jarum doang, tapi hasilnya ternyata invasif karsinoma, yang artinya itu ganas gitu. Masih satu payudara zaman itu, invasif karsinoma. Nah, akhirnya beliau menyarankan dari hasil IHK, aku triple positif tadinya, HER2 positif tadinya positif, tuh. HER2 positif. Beliau menyarankan kemo. Nah, menyarankan kemo karena tidak bisa dioperasi. Jadi kankernya itu nempel di tulang dada. Nah, saya sampai bilang, dok, emang nggak bisa langsung dioperasi, dok? Ibu kalau dioperasi nanti jantung sama parunya nggak ada yang melindungi karena harus dipotong itu tulang iga, kata dia gitu. Waduh, terus gimana? Ya kemo dulu, kata dia gitu. Nah, kemo berhubung waktu itu pakai jalur mandiri ya, yang cendana. Nah, untuk kemo aku nanya, kemo tuh berapa sih, dok, kalau pakai jalur mandiri? Ternyata masih pada saat itu 8 sampai 15 juta per kemo. Yang jalur mandiri tuh. Udah, terus dokter nyaranin kalau mau kemo pindahlah ke BPJS ya kan. Nah, aku pindah ke BPJS, tapi tidak di dokter Darmais karena jauh. Aku pakai di Hermina, Dr. Pramuji. Nah, itulah menjalani kemo 9 kali gitu. Nah, 9 kali sudah lepas itunya, kankernya sudah lepas dari tulang, dirujuk lagi ke Darmais. Setelah di kemo berarti kan berkurang ya? Oh, berkurang banget itu. Aku tuh nggak, jangankan di kemo, divonis stadium 4 aja, karena anakku perempuan, jadi kan otomatis aku harus kuat, ya kan? Harus kuat. Apalagi aku untungnya orangnya dablek, jadi ya anak-anak pada nangis gitu juga aku kasih semangat gitu, Udah, ngapain sih pada nangis? Aku bilang, jangankan payudara, aku bilang, nyawa aja kalau Allah udah mau ambillah, saya bilang gitu kan. Nah, karena aku harus kuat di depan anak-anak. Nah, itu akhirnya aku kemo, disuruh kemo, terus suruh operasi. Nah, ketemu Santi itu aku udah di kemo ke-6 kalau nggak salah. Nah, beliau
pegang aku punya payudara, terus langsung beliau kasih saran, Lis, kamu kalau nanti dokternya nyuruh operasi dua-duanya, kamu jangan nolak. Nah, seperti itu. Aku ingat terus tuh di sini kalau ketemu dokter, dok, emang saya dioperasi dua-duanya gitu. Karena aku nanya kan, nah terus kata dokter Pramuji, jangankan dua-duanya, satu aja ibu belum tentu kuat, kata dia. Oh, tapi Lis, aku nanya dulu tentang kemo sendiri gimana? Karena orang kan banyak takut kemo. Sebetulnya yang dirasakan gimana efek dari kemo? Jadi gini, orang itu nggak mau kemo, satu, efeknya. Efeknya sebenarnya sih intinya karena mereka kurang ilmu. Kurang ilmu pengetahuannya tentang kemo, tentang kanker gitu. Jadi nggak ada, jadi zong gitu loh. Jadi taunya gue sakit, gue menderita, gue kiamat ibaratnya gitu. Kebanyakan di grup ya, kebanyakan di grup yang dipikirkan tuh lihat temennya kemo, efeknya ada yang kukunya hitam, ada yang kulitnya hitam-hitam, rambutnya rontok, kayak gitu. Itu satu. Yang kedua juga ya biasa masalah biaya. Biasanya mereka itu tahu kalau kemo itu kan tidak sekali doang ke rumah sakit, apalagi tambah radiasi kayak gitulah. Mereka ada pertimbangan itu juga gitu kayak gitu. Nah, kalau yang aku rasain dari kemo itu efeknya jadinya karena kita tahu, jadi kita persiapan di metabolisme tubuh. Jadi kayak minum yang banyak, makanan bergizi, jemur, olahraga kayak gitu. Nah, aku nggak rasain sakitnya kayak gitu. Pokoknya aku kemo ini harus aku happy gitu. Terus aku berpikir kalau aku happy, orang lain yang kemo lihat aku happy itu efeknya energinya ke kita gitu loh. Energi positif. Energi positifnya. Nah, itu aku rasain banget pada saat kemo di Hermina. Berarti yang kurang tuh ilmunya ya. Ilmu. Orang-orang tuh pada takut kayak gitu kan, mungkin karena nggak paham. Nggak paham gitu, takut ilmunya. Jadi makanya kan kalau di grupnya itu selalu berulang-ulang ketika ada pasien baru, itu mereka menanyakan pasti kemo, limfadema, gitu-gitulah. Lah itu gitu. Terus akhirnya sampai berapa kali kemonya, Lis? Nah, aku 9 kali kemo. Terus ada rontok juga rambut? Oh, pasti. Aku udah hari ke-15 kemo pertama itu rontok. Rontok karena mual-mual ada juga rontok ya. Tapi aku untuk mengatasi, kalau orang kan rontok biasanya malu atau takut tetap. Aku enggak, aku hari ke-15 rontok, aku langsung gundulin malahan. Aku gundulin, aku foto-foto, aku kirim ke Facebook, kirim ke grup, karena apa? Aku berpikir aku harus ada temen gitu. Satu itu. Kedua keterbukaan. Keterbukaan buat aku itu awal dari kesembuhan. Jadi itu prinsip aku pertama. Karena kita jadinya pikiran kan terbuka. Terus ada ilmu, ada ini. Nah, itu yang aku jalani waktu itu gitu. 15 hari kemo, setelah kemo pertama gundul, terus hari kedua, ketiga aku belum mual. Hari keempat ada mual, ada muntah itu kalau diturutin. Kalau nggak diturutin nggak muntah. Oh gitu. Iya, jadi mual memang mual gitu. Tapi kalau mual kita makan apa, mual kecil, makan sedikit gitu ya. Sedikit. Aku obatnya itu kemo pertama karboplatin sama labres apa ya? Gitu. Nah, tapi ya seiring berjalannya waktu tidak terlalu efeknya aku tidak terlalu banyak gitu, cuma mual aja gitu. Kayak kuku. Itu siklusnya setiap berapa hari waktu itu kemonya? 3 minggu sekali. Iya, 3 minggu sekali gitu. Terus setelah 9 kali operasi. Nah, operasi dua-duanya diangkat. Setelah itu kemo adjuvan ya 3 kali. Jadi 9 tambah 3 12. Udah, terus radiasi untuk payudara kiri 25 kali. Nah, setelah itu normal tuh hampir 2 tahun. Aku aktivitas biasa. Segala macam berarti udah diangkat ya dua-duanya. Udah diangkat dua-duanya dan hasilnya itu tidak meninggalkan sayatan, tidak meninggalkan cancer. Ya kan? Terus hasil IHK-nya itu berubah. Yang tadinya triple positif, HER2 positif, jadi triple negatif. Triple negatif. Nah, ini yang
yang kata si Santi sih perlu disyukurin gitu, karena memang tidak ada obatnya. Memang tidak ada obatnya, tapi istilahnya apa itu imun tubuh kita memang harus tetap kita jaga gitu. Iya, iya. Imun juga sangat penting sih dalam kanker itu. Jadi aku nggak pakai obat, nggak minum tiap hari. Kalau yang hormonal kan harus minum. Ada minum ya? Oh berarti minum aromasin, apa gitu. Sekarang Lilis nggak minum apa-apa? Nggak minum apa-apa. Ya. Jadi terakhir kemarin itu kemoterapi ajuvannya? Bukan. Setelah 2 tahun. Lain lagi. Ceritanya lain lagi. 2019 akhir, hampir 2020, aku ada gejala pusing, terus vertigo, terus pandangan ganda, terus perintah dari otak ke kaki lambat, jadi kalau jalan itu berat, nah terus disertai muntah, itulah, itu aku baca-baca ternyata itu gejala metas otak, ya kan, nah Santi juga nyaranin kamu cek MRI ke dokter onko, minta pengantar. Nah, aku cek MRI ke dokter sama dokter onko, dirujuk ke dokter saraf, dari dokter saraf suruh MRI. Ternyata memang ada 4 titik di sini tuh di kepala, di kanan, kiri, belakang sama atas gitu. Tapi nggak di cerebrum, nggak di otak besar, nggak di situ. Nah, cuma efeknya ya kalau dari kanan ke efek tangan kaki kiri ini gitu-gitu. Nah, pada saat itu disarankan 10 kali radiasi. Dokter bilang, "Bu, kita gambling ya," kata dia. "Mudah-mudahan ibu ini cuma metas. Kankernya sama dengan yang di payudara," kata dia. "Ini itu aja. Ini terapinya 10 kali radiasi." Nah, terus kalau itu bukan metas gimana, Dok? Ya kalau bukan metas ya paling dibor, di biopsi lagi. Itu jadi kulitnya dibor, dioperasi dong, Dok. Enggak, kalau zaman sekarang tuh udah gampang, Bun. Paling kulitnya dikupas, terus dibor, disedot sedikit gitu kan. Aduh, ngeri. Bayangkan nih. Aku bayang aja nih. Iya gitu terus aku ya udahlah, tapi aku yakin lagi dalam hati aku tuh yakin Allah tuh nggak mungkin lah kasih kita cobaan lebih ya gitu kan. Ya biasa gitu ya. Aku udah pakai kursi roda tuh, udah pakai kursi roda, udah radiasi segala macam. Radiasi kelima aku ambruk dalam arti pas habis selesai radiasi langsung muntah, masuk UGD gitu. Ambruk tuh radiasi kelima. Kalau radiasi berapa lama? Sekali radiasi? Cuma 5 menit. 5 menit. Enggak lama ya. Itu gundul lagi lagi. Karena kepala kan. Kan dibantu sama dexamethasone. Dexamethasone sehari itu 20 kapsul yang enggak tahu 0,5 apa kalau enggak salah. 20 kapsul sehari? Berapa gitu? 20 tablet. Jadi 10 tablet siang, 10 tablet malam. Itu selama 2 bulan. Habis itu dikurangin 8 tablet. Habis itu dikurangin lagi 6 tablet sampai 2 tablet. Lah itu sampai selesai. 2 minggu gitu. 2 minggu dikurangin, 2 minggu dikurangin, 2 minggu dikurangin. Sampai normal lagi, alhamdulillah. Tadinya 2 bulan nggak jalan kaki aku. Satu, perintah dari otak lambat. Nggak nyampe langsung ke kaki, ke tangan gitu. Terus yang kedua, itu amnesia sesaat, itu sering banget, sering kayak gitu. Jadi contohnya kalau kemarin itu yang aku inget itu zaman SMP, nyuruh anakku beli bakso, yang 200 perak aja, aku bilang gitu. Hari gini 200 perak tuh beli bakso di mana? Padahal aku kan jual bakso gitu kan. Udah lah, ya di mana kayak orang Umi dulu sekolah juga cuma 25 perak ongkosnya, aku bilang gitu kan. Nah kayak gitu. Terus udah di kamar, anak aku SMS gitu, chat anakku, Umi jemput nih di rumah sakit, aku bilang gitu kan. Anakku lari ke kamar, Umi udah di kamar ini. Lah emang sampai kayak gitu ya? Ya, Umi emang ngapain? Aku bilang gitu. Lah Umi ngechat ini minta dijemput di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Umi nggak sadar. Akhirnya handphonenya diminta sama anakku. Udah handphone sini aku pegang, nanti Umi ngechat gak karuan, salah-salah orang. Nah itu kayak sampai kayak gitu ya. Tapi dari situ terus diradiasi tadi itu ya?
radiasi itu sama dibantu obat Dexa itu setelah 10 kali radiasi, terus kita MRI lagi. Nah, MRI lagi itu mengecil 30% lah. Mengecilnya 70%, jadi sisa 30%. Nah, pas aku kontrol terakhir, aku ke nggak di kemo lagi, Lis? Di kemo lagi nggak? Belum. Kemo lain cerita. Lain cerita. Udah itu selesai, udah ya kan. Di MRI ternyata ada, terus dokter bilang ini masih dalam batas normal, jadi nanti ibu 2 bulan lagi ketemu saya. Kalau ada keluhan yang tidak bisa diatasi, ibu langsung ke UGD. Tapi kalau masih bisa diatasi sampai ketemu saya ibu tidak apa-apa, nanti MRI lagi 4 bulan lagi. Jadi 6 bulan. Tambah 4 bulan, 6 bulan MRI. Udah kan? Udah selesai nih. Itu kan berarti udah selesai kan? Nunggu kan 2 bulan. Nah, aku kan kontrol 3 bulanan ke dokter Oko. Ada kan dicek lagi sininya kan, dicek lagi ada nodul, cek apa USG atas, ada nodul 2 cm di atas bekas operasi, tapi nggak sakit juga, nggak apa gitu. Nah, itulah yang dokter nyaranin untuk kemo lagi karena ada nodul sama kulit nih ini loh, apa nih kayak gini nih, ruam-ruam merah-merah gitu loh, ruam-ruam gitu. Dokter bilang sih ini metas kulit tapi ringan. Jadi kemonya kemo ringan. Itu nodulnya kalau dipegang aja nggak kelihatan ya? Kalau nggak di USG nggak kelihatan ya? Kelihatan. Kalau itu kelihatan. Ada agak naik dikit. Gitu. Tapi nggak sakit gitu, nggak sakit. Nah, setelah kemo ke-6 ini udah rata lagi. Jadi obatnya cocok lah istilahnya. Iya, cocok ya, bisa ngurangin. Orang Suris tadi kan, Lilis tadi kan udah free, termasuk yang 2 tahun itu kan free, tapi kan itu aja ternyata masih bisa tumbuh lagi ya. Memang harus hati-hati ya. Satu hati-hati, yang kedua fokus untuk pengobatannya. Iya, fokus ya. Kalau aku lihat tadi stres itu pengaruh ya kan? Pengaruh ya, bisa mencetuskan ya. Mencetuskan yang semula mungkin pelan gitu pertumbuhannya, tapi ketika ada stres mungkin terus jadi cepat ya, lebih cepat perkembangannya. Lebih cepat ya. Kemudian sistem imun ini sangat membantu ya untuk menekan, karena memang sebetulnya memang ada sel-sel imun kita yang salah satu pekerjaannya dia membunuh sel-sel yang berproliferasi. Kalau masih sedikit gitu kan masih bisa diatasi sendiri gitu, artinya bisa ikut membantu menekan gitu ya. Sama tadi ya, positive thinking ya, Lis. Kalau aku lihat tadi itu betul positive thinking. Jadi berusaha mengikhlaskan segala sesuatu. Betul. Nah, ketika aku udah tahu pemicunya itu pikiran, pola pikiran, kita harus manajemen stres harus kita kuasai gitu-gitu. Jadinya kita cepat untuk bisa normal kembali gitu. Paling tidak perasaan happy gitu. Tapi ada ini enggak keturunan dari secara genetik ada? Aku genetis, tapi kanker yang lain ada? Kanker yang lain kakakku ada, dia kanker tulang. Kakakku kanker tulang. Kandung yang pertama itu meninggal umur 14 tahun. Itu kanker tulang. Kanker tulang. Nah ya artinya itu genetik, Lis. Iya, genetik ya. Yang untuk payudaranya tuh kan nggak ada. Mungkin kankernya memang bisa beda sih, tapi sifat apa namanya? Gennya. Berproliferasinya itu kemungkinan sensitif terhadap berkembang biaknya itu kan mungkin bisa genetis, bisa menurun ya. Mungkin ada. Nah, makanya harus hati-hati untuk yang punya riwayat seperti itu ya, harus jaga-jaga. Maksudnya memang cuman kalau sering aku ditanya gini, sebetulnya penyebabnya apa sih? Kita sulit ya menjawab seperti itu ya. Betul. Jadi karena aku bilang kalau aku ditanya gitu ya itu takdir gitu loh, takdir Allah gitu loh. Betul. Karena kita juga sama. Walaupun kita udah jaga, karena aku punya ada teman juga yang kebetulan apoteker ya, senior sih. Makanannya jaga, pokoknya dia tuh hidupnya selalu sehat. Olahraga, ya kena juga gitu loh. Artinya ya udah ini adalah takdir. Artinya kita enggak, kalau udah takdir kan artinya kita tinggal berpasrah diri kan, Lis? Betul. Ya, artinya kita udah nggak bisa, udah ada catatannya nih pasti kan? Betul. Jadi sebelum kita lahir juga kita udah dijatah. Sebenarnya udah. Iya benar. Hanya tinggal kita bisa nerimanya gitu, atau enggak, itu yang akan membantu kita untuk
jadi apa survive itu ya. Betul kayak gitu. Ya kalau di grup sih banyak yang nanya sebabnya apa sih, sampai detik ini belum ada dokter yang bisa menjelaskan penyebab kanker. Betul. Cuma resiko memang ada, bisa diprediksi. Bisa diprediksi lah, misalnya katakanlah kayak smoking ya, merokok mungkin kanker paru itu kan orang mempelajari dari hubungan dari kebiasaan. Kok banyak pada penderita ini yang mengalami dulunya punya riwayat begini. Nah, itu kemudian jadi satu teori ya, tapi juga tidak selalu terjadi gitu loh. Sekali lagi ya, takdir yang merupakan mungkin istilahnya mungkin apa ya? Ujian pelajaran dari hidup Allah, sebenarnya. Pelajaran hidup. Apa yang Lilis pelajari dari sini yang dapatkan dari banyak sekali hikmahnya itu, banyak sekali. Satu ya untuk internal keluarga terutama, karena pada saat itu juga suamiku kan kena gula dan beliau juga melihat aku drop, itu dia gulanya naik. Jadi dia memutuskan untuk berobat di kampung. Nah itulah, cuma berobat di kampungnya nggak sehari 2 hari, sampai 5 tahun. Jadinya kan kita harus survive sendiri. Artinya dalam kondisi aku sakit, dukungan anak-anak itu sangat penting. Itu yang aku dapat pertama. Kemudian yang kedua, soal makan. Soal makan juga aku nggak ada yang namanya pantang, itu nggak ada. Karena dokter bilang jangan pantang, harus stamina-nya cukup untuk bisa kemo, bisa radiasi dan sebagainya, stunting juga. Nah itu tetap aku pertahankan gitu. Nah hikmah yang ketiga, ketika kita melihat teman-teman yang sakaratul maut ya istilahnya ya, pada saat itu kan aku sering nunggu, sering antar jenazah dan lain sebagainya gitu kan. Itu kembali ke diri aku sendiri, satu introspeksi, yang kedua juga berpikir bahwa apa yang ada di dunia ini kita nggak akan bawa. Nah itu yang bisa kita menjadikan kita itu menerima ikhlas gitu apa yang kita alami gitu. Karena sering kan teman-teman di satu komunitas itu ada yang drop, ada yang ini, nah kita saling support gitu. Jadi tambah saudara, jadi kekuatannya itu yang kita dapat jadi dari berbagai pihak lah. Termasuk dokter, suster, kayak gitu tuh ketika kita soalnya dokter, suster juga mereka melihat pasien. Kalau pasiennya optimis, happy, mereka senang gitu loh. Senang. Dan itu bisa diperoleh jika kita berpikir positif, betul, ya kan? Dari diri bisa kita berpikir dulu. positif. Betul. Karena aku pernah juga punya teman dan akhirnya beliau meninggal itu justru dia nggak mau cerita. Jadi dia kanker payudara malah seolah-olah terus menarik diri dari dari peredaran. Menutup diri itu nggak mau cerita gitu. Akhirnya ngerti-ngerti beritanya beliau nggak ada gitu ya, karena terus deny. Pertama kan masih menyangkal masih menolak dulu gitu. Terus nanti mencari alternatif atau apa, terus aku nggak mau dikasihani mungkin gitu kadang-kadang mikirnya nanti kan orang jadi terus akhirnya nggak mau terbuka. Padahal dengan terbuka tadi seperti yang Lilis sampaikan akan itu awal dari kesembuhan, betulnya kan akan menjadi salah satu bentuk kesembuhan ya. Dengan itu banyak support kan gitu ya. Banyak support setelah itu banyak yang mendoakan. Saya kira memang satu pengalaman yang nggak menyenangkan, tapi ternyata tetap ada pelajaran yang bisa diambil dan insya Allah jadi banyak catatan amal baiknya ya Lilis, karena dengan ini kan itu dia banyak yang menjadi penggugur dosa juga insya Allah. Ya paling tidak sisa usiaku itu ada manfaat lah untuk teman-teman yang membutuhkan, untuk keluarga. Itu aja sih semangat aku. Kalau nyawa, ibaratnya kalau nyawa mah aku udah ikhlas gitu. Ikhlas dalam arti aku siap lah gitu. Allah mau kapan aja gitu ya, istilahnya udah sewaktu-waktu aku gitu udah ya. Sewaktu-waktu nggak ada. Karena memang ajal itu kan memang udah hanya di tangan Allah yang tahu ya, entah kapan kita bisa. Gitu. Aku nggak pernah mikirin, aduh mau mati ntar rasanya kayak apa. Enggak, aku nggak pernah mikirin kayak gitu. Pokoknya apa yang aku jalanin gitu ya, istilahnya aku positif aja gitu. Oke lah Lilis, makasih banget nih udah sharing. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran dan wawasan buat teman-teman yang mungkin nanti akan mendengarkan cerita ini, bahwa apapun yang kita jalani kan sudah ada
catatan dan mungkin udah ada takdirnya. Hanya Betul. bagaimana kita menjalaninya gitu Mensikapi, ya. Mensikapinya bahwa semuanya itu pasti ada hikmah. Betul. Kalau kita selalu berpositif thinking, ya kan, berpikiran positif, bisa mengambil pelajaran. Kemudian khusus untuk kanker itu yang penting adalah tadi pikiran harus yang lega, jangan stres, kemudian sistem imun. Ini ada juga ada menghilangkan rasa benci, terus sombong, iri, dengki itu benar-benar menguras energi. Oke, ya. Oke ya, Lis, makasih banget udah cerita-cerita. Mudah-mudahan tetap sehat. Insya Allah nanti bisa ketemu darat kapan-kapan ya. Ini udah lama sekali nggak pernah ketemuan. Berapa tahun ya, Lis? Tahu ya, 30-an ada kali. Kita udah setengah abad. Sejak lulus SMA udah nggak pernah ketemu lagi ya. Iya. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Iya. Nah, demikian tadi kawan, cerita dari Lilis, teman saya, seorang penyintas atau survivor dari kanker payudara. Mudah-mudahan bisa menambah informasi dan juga wawasan buat kita semuanya bahwa pada penderita kanker sangat penting untuk menjaga pikiran positif, mengurangi stres, meningkatkan daya tahan supaya bisa lebih survive dan tentu saja tetap selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.